Perkenalkan, nama saya Juna Destini, saya dari kelas MJ 203. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya dengan membahas 3 poin utama. A. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi. B. Dampak nilai tukar dan inflasi terhadap PDB Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021. Serta C. Gambaran kondisi makroekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Penentuan kebijakan ekonomi tidak dilakukan oleh satu lembaga saja. Sebaliknya, ini adalah hasil kerjasama dari beberapa institusi yang memiliki kewenangan dan peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Yang pertama dan paling utama adalah pemerintah. Pemerintah memiliki wewenang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi nasional melalui berbagai kementerian dan lembaga. Di antaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lainnya. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang dituangkan dalam APBN. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan memperbaiki distribusi pendapatan. Kedua adalah Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan menetapkan tingkat suku bunga acuan. Melalui kebijakan moneter, BI mempengaruhi likuiditas perekonomian, nilai mata uang, serta aktivitas konsumsi dan investasi. Bank Indonesia juga mengelola cadangan devisa dan memastikan sistem pembayaran berjalan dengan aman dan efisien. Peran BI sangat penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi dan kegiatan bisnis. Pihak ketiga yang tak kalah penting adalah DPR. DPR menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam konteks kebijakan ekonomi, DPR terlibat dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang, termasuk Undang-Undang APBN. DPR juga bertugas mengawasi implementasi kebijakan ekonomi agar dijalankan secara transparan dan akuntabel. Keempat, ada Otoritas Jasa Keuangan, lembaga independen yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini mencakup sektor perbankan, pasar modal, perusahaan asuransi, serta lembaga pembiayaan dan fintech. Fungsi pengawasan OJK sangat krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah risiko sistematik, dan melindungi konsumen dari praktik keuangan yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, kinerja sektor jasa keuangan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi nasional. Dengan keempat aktor utama tersebut, pemerintah, Bank Indonesia, DPR, dan OJK, kebijakan ekonomi Indonesia dijalankan melalui koordinasi yang kompleks namun terintegrasi demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dampak nilai tukar dan inflasi terhadap PDB triwulan 1 tahun 2021. Nilai tukar rupiah dan inflasi merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan perekonomian. Keduanya berpengaruh langsung terhadap komponen-komponen pembentuk produk domestik bruto terhadap konsumsi, ekspor, dan impor. Saat nilai tukar rupiah menguat terhadap mata asing seperti dolar Amerika Serikat,
barang impor menjadi lebih murah dalam mata uang lokal. Hal ini dapat mendorong peningkatan impor barang konsumsi dan bahan baku industri. Namun, jika impor meningkat secara signifikan, maka kontribusi net ekspor terhadap PDB bisa menurun, karena nilai ekspor dikurangi impor menjadi lebih kecil. Di sisi lain, produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal di pasar internasional akibat penguatan rupiah. Akibatnya, daya saing ekspor menurun, volume ekspor berkurang, dan ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, saat rupiah melemah, barang impor menjadi lebih mahal. Hal ini bisa menurunkan impor dan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Meski demikian, pelemahan rupiah bisa meningkatkan biaya produksi, terutama bagi industri yang menggunakan bahan baku impor, dan ini bisa memicu kenaikan harga. Namun, ada juga sisi positif dari pelemahan rupiah, yaitu meningkatkan daya saing ekspor. Produk Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional, sehingga ekspor bisa meningkat. Peningkatan ekspor berkontribusi positif terhadap PDB dan juga membuka peluang pertumbuhan sektor industri dan UMKM berbasis ekspor. Kemudian kita lihat inflasi yang diukur melalui indeks harga konsumen. Inflasi yang stabil dan terkendali sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi menyebabkan harga-harga naik terlalu cepat, mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah juga bisa menjadi pertanda lemahnya permintaan. Pada triwulan 1 tahun 2021, meskipun nilai tukar rupiah cukup stabil dan inflasi berada dalam kisaran yang terkendali, PDB Indonesia masih sangat mengalami kontraksi. Ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti pemulihan global dan penanganan pandemi di dalam negeri masih sangat menentukan arah ekonomi. C. Kondisi perekonomian makro Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Bagian ketiga dan terakhir adalah kondisi makroekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021. Setelah mengalami kontraksi cukup dalam di tahun 2020 akibat pandemi, tahun 2021 menjadi masa transisi menuju pemulihan. Aktivitas ekonomi mulai pulih secara bertahap seiring dengan pelonggaran pembatasan dan pelaksanaan program vaksinasi nasional. Sepanjang tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,69% year on year. Ini menunjukkan adanya pemulihan, meski belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Pencapaian tertinggi pada triwulan 2 2021 dengan pertumbuhan mencapai 7,7% year on year, angka tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Pertumbuhan tinggi ini sebagian besar disebabkan oleh efek low base dari tahun sebelumnya. Ketika aktivitas ekonomi sangat tertekan, pada periode ini konsumsi rumah tangga meningkat, investasi mulai masuk, dan ekspor tumbuh seiring pemulihan ekonomi global. Namun, pemulihan tersebut tidak berjalan mulus. Di tengah 2021, Indonesia menghadapi gelombang kedua COVID-19 akibat varian Delta. Menerapkan kembali PPKM darurat membatasi mobilitas masyarakat, menekan sektor retail, pariwisata, dan jasa lainnya. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, mengalami tekanan besar. Meski begitu, pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, termasuk mempercepat vaksinasi, memperpanjang program bantuan sosial,
dan memperluas insentif fiskal bagi pelaku usaha. Stabilitas moneter tetap terjaga berkat kebijakan akomodatif dari Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah relatif stabil, inflasi tetap rendah, dan cadangan devisa berada pada tingkat yang sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK cukup efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi selama masa krisis. Sebagai kesimpulan, kebijakan ekonomi Indonesia dijalankan oleh banyak pihak yang bekerja secara sinergis. Pemerintah sebagai pelaksana fiskal, Bank Indonesia dalam peran moneter, DPR sebagai legislator dan pengawas, serta OJK di sektor jasa keuangan. Kondisi nilai tukar dan inflasi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama pada masa pemulihan pasca pandemi. Meskipun tantangan masih besar, tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan mulai menapaki jalur pemulihan dengan arah yang lebih pasti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.